Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dari Komisi 12 DPR RI berharap smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur dapat memberikan dampak positif melalui ekonomi sirkular bagi masyarakat setempat. Komisi 12 DPR RI melakukan kunjungan ke fasilitas smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur untuk memantau progres smelter yang merupakan proyek strategis dalam mendukung program hilirisasi tembaga di Indonesia. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan, dengan kapasitas mencapai 1,7 juta ton konsentrat per tahun, smelter ini berfungsi memproses seluruh konsentrat tembaga sehingga bisa menghentikan ekspor tembaga mentah. Bambang berharap smelter ini bisa memberikan dampak positif melalui ekonomi sirkular bagi masyarakat setempat. Selain itu, adanya investasi baru dari luar negeri yang menggunakan hasil produksi smelter PT FI diharapkan semakin memperkuat potensi ekonomi di kawasan tersebut. Beroperasinya pabrik ini tentu penting, ya, penting karena dengan demikian maka Freeport ini 100% itu tidak lagi ekspor konsentrat. Mereka semuanya diproses dalam negeri. Dan kami sudah melakukan pengecekan bahwa hadirnya pabrik ini, ya, di Gresik ini memang sudah memberikan dampak kepada yang namanya circular economy. Kita ngecek di tetangganya Freeport ini sudah ada investasi dari China yang akan memproses katoda daripada produksi Freeport ini. Nah, bagi kami ini merupakan satu hal yang baik. Tentu akan mendatangkan investasi-investasi lanjutan yang terkait dengan tembaga ini. Insiden kebakaran pada Oktober 2024 lalu sempat menghentikan proses produksi smelter PT FI Gresik. Namun Komisi 12 DPR RI memastikan insiden tersebut telah ditangani dengan baik sehingga kegiatan operasional bisa kembali dilanjutkan. Dari Jawa Timur, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memberikan literasi keuangan kepada masyarakat di tengah gencarnya pengaruh pinjaman online ilegal. Komisi 11 DPR RI mendorong Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi literasi keuangan sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan. Anggota Komisi 11 DPR RI Fati menilai, edukasi literasi keuangan kepada masyarakat penting di tengah gencarnya pengaruh pinjaman online ilegal. Menurutnya, kemudahan akses kredit perbankan dapat mencegah masyarakat terjerat pinjol ilegal. Selain itu, Fati mendorong peningkatan sinergi antara OJK dan LPS dalam melayani dan melindungi masyarakat dari tindak kejahatan keuangan serta menjaga stabilitas ekonomi perbankan. Ya, tentu harus lebih difahami profil daripada calon peminjam, industri ataupun asesmen kredit yang lebih diperketat. Namun demikian juga jangan sampai pengetatan ataupun aspek kehati-hatian daripada pemberi kredit ini justru menyulitkan masyarakat. Karena kebanyakan daripada masyarakat yang pada akhirnya mengambil pinjaman yang tidak resmi itu karena memang akses kepada pinjaman yang resmi itu relatif sulit dan terbatas. Nah, ini untuk membalansing kedua aspek ini tentu diperlukan sebuah strategi dan kami DPR RI insya Allah akan terus mengawal dan mendukung OJK sehingga apa yang kita harapkan khususnya di Jawa Barat ini bisa tercapai. Komisi 11 DPR RI mendorong OJK terus meningkatkan perannya dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet melalui pengetatan asesmen kredit dengan memahami profil calon debitur. Dari Jawa Barat, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sejumlah petani mengaku sulit mengakses pupuk subsidi di sejumlah daerah. Dan informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan,
Saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi Pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI menilai efisiensi penyaluran pupuk perlu didukung dari sisi regulasi. Pasokan pupuk harus sampai kepada petani untuk menopang produksi pertanian sesuai target pemerintah. Beberapa waktu lalu sempat ramai diberitakan sejumlah petani yang sulit mengakses pupuk subsidi di sejumlah daerah. Kondisi itu membuat Komisi 6 DPR RI mendesak Petrokimia Gresik untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk kepada petani. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menekankan bahwa ketersediaan pupuk perlu memiliki konektivitas dengan program swasembada pangan. Artinya pasokan pupuk harus sampai kepada petani untuk menopang produksi pertanian sesuai target pemerintah. Hal itu perlu sejalan dengan alur distribusi yang tepat sasaran. Bahwa kita butuh yang namanya pendistribusiannya gimana, produksinya bagaimana, terusnya alokasinya berapa, dan itunya harus kita ketahui bersama. Dan alhamdulillah tadi hasil yang didapatkan malah di atas ekspektasi kita. Mereka sudah bisa produksi dan non produksi itu bisa 103,96 yang dia buat, yang dia lakukan atas produksi tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Kawendra menilai efisiensi penyaluran pupuk perlu didukung dari sisi regulasi. Pembenahan regulasi diharapkan dapat membuat petani lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pupuk subsidi. Bukan hanya sekedar dari konteks katakanlah untuk para petani yang sekarang mungkin banyak yang kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi, tapi sudah ada regulasi ke depannya yang akan mungkin supaya lebih memudahkan petani mendapatkan itu. Dan tentu teman-teman dari Petrokimia, Pupuk Indonesia, dan Kementerian BUMN akan bantu untuk mendorong dan meramu supaya melakukan efisiensi supaya bisa lebih cepat diterima oleh para petani pupuk yang membutuhkan. Dari Gresik, Jawa Timur, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua BAKN DPR RI meminta Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melakukan sosialisasi terkait masalah dana transfer ke daerah atau TKD agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam memahami alokasi dana. Terkait masalah dana transfer ke daerah atau TKD, Banggar DPR RI meminta pemerintah, dalam hal ini Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, memberi penjelasan mengenai mekanisme penganggaran yang diterima daerah. Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin Muhammad Said mengatakan masih terdapat perbedaan persepsi dalam memahami alokasi dana transfer ke daerah, sehingga banyak kepala daerah merasa alokasi anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan yang diajukan. Untuk itu Muhyiddin meminta Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melakukan sosialisasi agar daerah bisa segera melakukan penyesuaian kebutuhan anggaran sesuai jumlah anggaran yang diberikan. Jadi mereka itu biasa sudah menganggarkan, ternyata tidak sama dengan apa yang diberikan. Mereka selalu merasa ada kekurangan. Padahal sebenarnya ini bukan kekurangan. Karena penerimaan itu berkurang, sehingga apa yang diterima itu tidak seperti apa yang dianggarkan. Nah, tadi sudah bisa memahami. Sehingga sampai sekarang juga tadi Pak Luki membuka suatu informasi, jaringan informasi, supaya online kalau ada apa-apa supaya menanyakan lagi.
Karena memang biasalah di daerah itu apabila ada keputusan-keputusan yang berlaku, kadangkala tidak seperti apa yang diharapkan. Pemahamannya kadangkala berbeda dengan teman-teman yang ada di Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, TKD diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI mendorong KPAI menambah jumlah konselor yang dirasa masih kurang untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi. Maraknya problematika permasalahan di kalangan anak seperti kasus hukum atau kenakalan remaja memerlukan penanganan ekstra dari konselor KPAI. Komisi 8 DPR RI menilai perlu reaksi kebijakan yang proporsional guna mengatasi hal tersebut, mengingat jumlah konselor KPAI yang sangat sedikit. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri meminta KPAI tidak hanya menjadi lembaga konseling anak, tetapi juga melakukan mitigasi atau pencegahan permasalahan anak-anak Indonesia seperti kekerasan dan bullying. Untuk itu, ia mendorong KPAI menambah jumlah konselor yang dirasa masih kurang untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi. Ya, ke depan kita akan upayakan untuk di bidang konseling ya. Dan kemudian konselor-konselornya ya harus dipersiapkan dan memang kita harus benar-benar stop untuk kekerasan anak. Anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan, salah satu hal yang didapati dalam kunjungan kerja ke Sumatera Selatan adalah kurangnya konselor KPAI dan serta kebijakan yang proporsional guna mengatasi permasalahan di kalangan anak. Itu ternyata yang menonjol di Sumatera Selatan adalah kurangnya konselor. Banyak problematika anak, apakah itu anak berhadapan dengan hukum atau mungkin kenakalan remaja dan sebagainya yang sekarang marak, itu nampaknya butuh konselor semakin banyak. Nah, ini saya kira perlu mendapatkan reaksi kebijakan yang proporsional sesuai dengan kondisi di bawah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Nur Syamsu, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang sempat menimbulkan pro kontra di masyarakat akan mulai diberlakukan per 1 Januari 2025. Setelah melewati perdebatan panjang, keputusan pemerintah terhadap PPN 12% yang ditetapkan hanya berlaku untuk barang-barang berkategori mewah, tak terlepas dari campur tangan DPR RI. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi Pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati, batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena? Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, adanya kebijakan penerapan PPN multi tarif di tahun 2025 tidak terlepas dari peran DPR RI yang bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta. Aspirasi penundaan bahkan pembatalan PPN 12% di tahun 2025 ini sudah banyak disuarakan anggota DPR RI dalam berbagai kesempatan, baik di rapat kerja alat kelengkapan Dewan maupun di rapat paripurna. Dan pemirsa, mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen untuk Anda. Per 1 Januari 2025, pemerintah akan memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Namun, PPN 12% hanya akan dikenakan untuk komoditas baik dari dalam negeri maupun komoditas impor yang terkategori barang mewah. Di luar barang-barang terkategori mewah, tetap akan dikenakan PPN 11%. Adanya kebijakan penerapan PPN multitarif di tahun 2025 tidak terlepas dari peran DPR RI yang telah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta. DPR RI menyerap masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Jika PPN 12% ditetapkan, akan semakin memberatkan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Aspirasi penundaan, bahkan pembatalan PPN 12% di tahun 2025, sudah banyak disuarakan anggota DPR RI dalam berbagai kesempatan, baik di rapat kerja alat kelengkapan Dewan maupun di rapat paripurna. DPR RI tidak ingin masyarakat semakin terpuruk, apalagi di tengah daya beli masyarakat yang sedang menurun. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengungkapkan, dari hasil diskusi dengan Presiden Prabowo, PPN 12% akan diterapkan secara selektif. Barang-barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, serta pelayanan umum akan tetap bebas dari PPN sesuai kebijakan yang berlaku saat ini. Diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengaku, pimpinan DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti kebijakan penerapan PPN 12% untuk barang-barang kategori mewah. DPR RI bersama perwakilan Kementerian Keuangan juga telah mengerucutkan komponen-komponen yang akan dikenakan PPN 12%, PPN 11%, bahkan ada komponen-komponen yang tidak akan dikenakan PPN sama sekali. PPN barang mewah yang dinaikkan 12%, lalu kemudian komponen yang tetap 11%, dan juga ada komponen-komponen yang tidak dikenakan PPN sama sekali. Jadi yang tidak dikenakan itu seperti dari bahan makanan, lalu kemudian UMKM, kemudian transportasi, pendidikan dan kesehatan, serta jasa keuangan dan asuransi, listrik, air bersih yang di atas 6.600. Pemirsa, hari Natal tentunya menjadi hari yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Dan berbagai negara berbondong-bondong menghias kota dengan gemerlap lampu dan juga pohon Natal untuk menambah keindahan kota di hari Natal. Nah, salah satunya nih pemirsa adalah kota Strasbourg di Prancis Timur. Dan seperti apa perayaan Natal di Strasbourg, kota Natal terindah di dunia? Jangan kemana-mana, setelah ini di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi.
menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai kota Strasbourg di Prancis Timur yang terkenal akan keindahannya saat perayaan Natal tiba. Kota ini menawarkan berbagai spot menarik untuk dikunjungi oleh warga kota maupun wisatawan dari berbagai negara. Tak hanya meriahnya gemerlap lampu dan juga pernak-pernik Natal, kota Strasbourg juga memiliki Christmas Market yang menambah kesan hangat dalam suasana Natal kota. Tentu tanpa berlama-lama, mari kita saksikan Strasbourg, kota Natal terindah di dunia pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Natal menyajikan momen yang hangat dan damai. Karena di momen ini, umat Kristiani merayakan kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Natal identik dengan pohon Natal dan hiasan lampu-lampu Natal yang menambah syahdu suasana Natal. Berbagai negara punya cara sendiri dalam merayakan momen Natal. Intips kali ini akan mengajak pemirsa jalan-jalan menyusuri kota Strasbourg, sebuah kota di Prancis Timur. Kota ini terkenal dengan keindahannya saat musim Natal tiba. Kira-kira tempat-tempat apa saja ya yang menjadi daya tarik Strasbourg saat Natal? Let's check it out. Salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi di Strasbourg saat musim liburan adalah keberadaan pasar Natalnya atau Christmas Market. Pasar-pasar ini tersebar di seluruh kota, menyajikan suasana Natal yang penuh semangat dengan berbagai stand yang menjual barang-barang kerajinan tangan, karya seni, serta hidangan dan minuman khas. Kehadiran pasar-pasar ini menjadi salah satu magnet bagi wisatawan yang ingin merasakan kehangatan dan kegembiraan Natal di Strasbourg. Beranjak dari Christmas Market, tak lengkap rasanya mengunjungi Strasbourg tanpa mengunjungi Petite France. Petite France merupakan kawasan yang memesona dengan bangunan-bangunan bersejarah, jembatan-jembatan yang menyenangkan dan menakjubkan, serta kanal-kanal yang menenangkan. Tempat ini semakin cantik saat Natal tiba. Lampu-lampu menghiasi bangunan khas Alsace. Berjalan-jalan di sini, pemirsa akan serasa memasuki dunia dongeng. Mengunjungi Strasbourg tak lengkap rasanya bila tak menikmati kecantikan pohon Natal besar yang menjadi pusat perhatian di Place Kleber. Pohon ini dipercantik dengan lampu-lampu yang berkilauan dan dekorasi Natal yang memukau, menciptakan pemandangan yang memesona bagi pengunjung. Keindahan pohon Natal ini tidak hanya memukau,
tetapi juga menjadi simbol keajaiban Natal yang tak terlupakan di Strasbourg. Strasbourg Katedral berdiri gagah di pusat kota, merupakan sebuah keajaiban arsitektur gotik yang mengagumkan. Keindahan bangunan ini terletak pada detail-detail artistiknya yang memesona, yang bisa memberikan pengalaman visual yang sangat memukau bagi para pengunjung. Katedral ini tidak hanya menjadi landmark penting di kota Strasbourg, tetapi juga merupakan karya seni yang memukau dan menarik untuk dinikmati dengan hati dan pikiran yang terbuka. Itu tadi beberapa lokasi menawan di kota Strasbourg saat Natal. Sungguh terasa ya suasana Natal di kota Strasbourg. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di website tvrparlemen.dpr.go.id atau di YouTube kami. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.